Di kota mana aja nih Pak Gunawan? Ini dari Jombang, yang dari Batam sama Jakarta belum muncul, Pak. Iya, ya luar biasa ya. Indonesian Puji Tuhan. Prayer Community ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Gunawan, Bapak Ibu semua untuk kesempatan saya boleh berbagi. Saya dikasih waktu 30 menit mulai sekarang ya Pak ya? Iya. Iya, oke. Perkenalkan, nama saya Yosua Yongki Wiranegara. Saya tinggal di kota New York, yang mana akhir-akhir ini dikenal sebagai epicentrum dari pandemi dari COVID-19 ya. Saya mulai kesaksian saya tepatnya pada tanggal 19 Maret 2020. Waktu itu pemerintah memberikan himbauan bahwa kita tidak boleh kumpul lebih daripada 10 orang, sehingga tanggal 19 Maret itu hari Kamis, kami mempersiapkan rekaman untuk ibadah online buat ditayangkan nanti di YouTube dan di Facebook dan media sosial yang lainnya. Maka kemudian kami kumpul kurang lebih 14 orang, jadi sudah melanggar ketentuan pemerintah yang harusnya 10 orang, kami 14 orang, dan kami mengadakan rekaman dengan tim musik, multimedia, dan lain sebagainya. Setelah selesai rekaman, semuanya berjalan dengan baik, kami fellowship. Setelah fellowship, makan bersama, kami berpisah satu dengan yang lainnya. Nah, waktu itu, waktu bulan Maret itu kan gencar-gencarnya COVID-19 ya. Maka saya sekeluarga berkomitmen untuk saling menjaga diri, menjaga kesehatan, jangan sampai ada yang sakit, jangan sampai ada yang terpapar COVID-19. Maka kemudian kami makan yang makanan cukup baik, yang sehat. Nah, setelah kami kumpul-kumpul tanggal 19 itu, maka hari Sabtunya, tanggal 21 Maret, itu siang hari, saya mulai batuk. Mulai batuk dan saya tahu ini sakit ini, ya. Jadi bukan batuk biasa, dan saya sembunyi-sembunyi dari depan istri saya maupun dari depan anak saya, dengan harapan batuk ini bisa segera hilang atau bisa segera sembuh, ya. Maka kalau batuk saya menjauh, melarikan diri, cari tempat yang aman, atau mulutnya saya tutup supaya istri saya dan anak saya tidak tahu kalau saya batuk ya. Tetapi itu tidak bisa ditahan, terus sore itu batuknya makin menjadi-jadi dan disertai dengan demam yang tinggi. Maka saya bikin pengakuan kepada istri saya dan kepada anak saya bilang minta maaf ya, Papa ini, saya ini ternyata sakit hari ini ya, dan dipegang panas sekali dan terus batuknya enggak berhenti ya. Dan keesokan harinya istri saya juga jatuh sakit, dan malam harinya anak perempuan saya yang tinggal bersama saya di rumah ini juga jatuh sakit. Dan kemudian saya juga mendengar bahwa teman-teman yang berkumpul itu 14 orang, itu 10 orang semuanya jatuh sakit ya, dengan gejala yang sama, panas yang tinggi, dan kemudian batuk-batuk ya. Nah, itu kan tanggal 21, 20. Tanggal 23 Maret itu adalah hari ulang tahun saya. Ya, jadi hari ulang tahun saya 23 Maret. Dan waktu itu saya mendengar banyak beberapa teman saya, hamba-hamba Tuhan di Indonesia, klaster Bandung, dan lain sebagainya itu meninggal dunia. Ya, dikatakan positif COVID-19. Teman saya di Bogor meninggal dunia positif COVID-19. Teman saya pendeta di Jakarta juga meninggal dunia kena COVID-19. Jadi itu cukup menegangkan ya. Jadi beberapa hari saya tidak bisa tidur, panasnya tinggi, dan saya pikir wah ini pas di ulang tahun nih, ini
kayaknya sudah hari akhirnya. Makanya doanya kemudian bilang, Tuhan, kalau tugasku sudah selesai, mau diangkat, ya angkatlah. Ya, saya minta ampun kepada Tuhan, saya periksa diri, persiapan untuk mati. Ya, ternyata sampai beberapa hari nggak mati-mati, ya kan? Nggak mati-mati. Terus ada beberapa teman hamba Tuhan yang cukup dekat dari Jakarta, dari Belanda, dari beberapa kota itu, dia sengaja telepon. Rupanya dikasih tahu Tuhan kalau saya ini sedang sakit. Yang mereka sengaja telepon dan mereka doakan. Ada yang 2 hari berturut-turut telepon untuk mendoakan buat kesembuhan kami sekeluarga. Dan puji Tuhan, akhirnya saya nggak jadi mati, ya. Oleh bilur-bilur Yesus, 1 Petrus 2 ayat 24 itu, saya ngalami kemudian kesembuhan, ya. Wah, nggak jadi mati. Di Filipi pasal 1 ayat 21, ya, dikatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi buat saya nggak takut mati sih, karena saya tahu kalau mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau masih hidup, artinya tugasnya belum selesai di atas muka bumi ini. Nah, kalau mau tahu gimana rasanya sakit COVID, kena COVID-19 itu sakit sekali. Jadi sebelum saya terpapar COVID-19, ya, saya ini agak sombong juga, ya kan? Oh, mati dan hidup itu di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID-19. Tapi begitu terpapar COVID-19, itu sakitnya luar biasa. Jadi badan ini sakit semua, dan kemudian kepala ini rasanya penuh. Saya belakangan baru tahu kalau rasanya kepala itu penuh artinya oksigen ke kepala, ya, oksigen ke otak itu suplainya kurang, sehingga rasanya kepala itu penuh. Dan maaf kata, kami punya gejala-gejala itu buang-buang air besar, dan kemudian lidah ini tidak bisa merasakan. Jadi kami bertiga ini di rumah ini gejalanya sama, buang-buang air besar, dan kemudian lidah tidak bisa merasa. Biasanya istri saya ini kalau dia masak sup, ya, itu selalu supnya itu enak sekali. Mau masak sup apa aja itu enak sekali. Tapi beberapa hari itu sup buatan istri saya yang juga sedang sakit itu sama sekali nggak ada rasanya. Jadi taunya waktu anak perempuan saya, dia heran kok nggak ada rasa. Dia ambil garam, dia taruh di lidahnya, dan ternyata memang nggak bisa merasakan asinnya garam. Jadi lidah kami ini mati rasa, ya. Nah, kemudian ada salah satu dari anggota tim kami yang terpapar COVID-19 ini, dia saking nggak nahannya, dia pergi ke rumah sakit untuk tes apakah sakitnya ini kenapa, dan ternyata dinyatakan positif COVID-19. Jadi waktu sakit itu memang kami tidak dianjurkan untuk ke rumah sakit, karena daerah di mana saya tinggal itu disebut epicentrum COVID-19. Artinya di wilayah saya, orang dites atau tidak dites, mereka dianggap 100%. Mereka dianggap 100% terpapar COVID-19. Sampai hari ini daerah saya ini masih 90% masih terpapar COVID-19. Jadi daerah di mana saya tinggal ini sampai hari ini masih horor dan serem sekali, ya. Nah, waktu itu kalau orang pergi ke rumah sakit untuk dirawat COVID-19 Maret sekitar tanggal 20-an, maka kalau sudah masuk rumah sakit, maka kemungkinan pulang ke rumah itu kecil sekali. Dengan kata lain, kalau sudah masuk rumah sakit pada tanggal-tanggal segitu, itu pasti mati. Kalau Bapak Ibu dengar berita di koran, ya kan, ada beberapa orang Indonesia, dan kemudian jumlah kematian di New York, dan mayat yang bergelimpangan, tenda-tenda di mana-mana untuk merawat orang sakit, ya memang itu benar adanya. Jadi kami memutuskan untuk tidak ke rumah sakit. Nah, terus bagaimana bisa sembuh? Tentu didoakan oleh teman-teman, dan karena tugasnya belum selesai, kami juga minum obat seadanya. Jadi obat yang ada di rumah itu
obat flu dan batuk, ya kami minum itu saja, dan kemudian minum vitamin yang biasa kami minum di rumah, yaitu vitamin C dan E, ya kami minum itu, ya. Dan puji Tuhan akhirnya setelah 2 minggu kami semua berangsur-angsur mulai kondisi tubuhnya membaik, ya. Dan setelah hampir sebulan maka semua gejala-gejala itu sembuh total. Nah, saya mau kesaksian. Jadi setelah peristiwa itu saya menggalakkan untuk mengadakan doa. Jadi seperti Pak Gunawan punya inisiatif untuk mengadakan Indonesian Prayer Community, saya rasa ini adalah satu hal yang tepat, ya. Kemudian saya galakkan doa setiap pagi via Zoom, dan kemudian seminggu sekali setiap hari Kamis kami juga adakan doa malam via Zoom. Nah, setelah kami mengalami mujizat kesembuhan, ada satu jemaat, dia teman satu rumahnya meninggal dunia, anak muda, karena COVID-19. Maka jemaat kami ini yang namanya Stephen, ya, dia juga terpapar COVID-19. Jadi konsultasi sama dokter by phone, kemudian dokter bilang, oh kamu harus segera ke rumah sakit karena nafasnya sudah ngos-ngosan, sudah pendek sekali, dan suhu badannya panas, kamu harus segera berangkat ke rumah sakit. Nah, kemudian jemaat ini telepon saya. Dia bilang, Pastor, saya ini sakit begini, saya sudah konsultasi dokter bilang saya harus segera ke rumah sakit, ya. Terus saya bilang, kalau kamu punya iman, ya, saya sarankan jangan ke rumah sakit. Sebab kalau kamu ke rumah sakit, ya kemungkinan tidak bisa pulang nanti, ya. Dan Stephen ini dengan istri dan anaknya sepakat, ya. Masih muda, umurnya nggak sampai 40 tahun. Sepakat untuk tidak ke rumah sakit. Saya bilang, malam ini, kita hari Kamis ini ada doa malam. Kalau kamu mau punya iman, malam ini kita akan doa khusus untuk kamu via Zoom. Dan rupanya Stephen ini cukup punya iman, jadi malam itu dalam keadaan ngos-ngosan, terengah-engah, batuk, panas tinggi, dia ikut doa di Zoom ini. Jadi semua yang hadir di Zoom saya minta untuk kita berbahasa roh, dan kemudian berdoa khusus untuk Stephen. Nah, acara kami ini cuma 1 jam. Sebelum 1 jam selesai, New York itu kan terkenal sebagai daerah yang dingin. Pagi ini aja, ya, pagi ini yang sudah masuk hampir musim panas, ini masih sejuk pagi ini. Apalagi bulan Maret. Bulan Maret itu masih dingin sekali. New York dalam rumah juga dingin. Melalui doa di Zoom, tiba-tiba Tuhan melawat si Stephen ini sehingga dia bisa keluar keringat itu. Ya, tiba-tiba badannya jadi berkeringat dan keluar keringat netes-netes, dan saat itu juga sekonyong-konyong mendadak sontak melalui doa-doa di dalam nama Yesus kita minta mujizat kesembuhan. Stephen mengalami mujizat malam hari itu, ya. Sehingga besoknya kami monitor dan dia bilang, oh aku sudah jauh lebih baik daripada kemarin, dan kami sudah memutuskan untuk tidak berangkat ke rumah sakit, dan Stephen disembuhkan oleh Tuhan, ya. Nah, melalui pandemi COVID-19 ini yang dialami oleh semua anak-anak Tuhan, ya, atau semua penduduk dunia, ada teman bilang begini, kalau gereja itu tutup, ya, atau sorga itu tutup, dan juga kasino-kasino di New York ini, ya, tempat-tempat maksiat, bar itu tutup, atau neraka tutup. Kalau sorga dan neraka sama-sama tutup, gara-gara COVID-19, artinya COVID-19 ini benar-benar sesuatu yang sangat serius, ya. Maka itu buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, taati anjuran pemerintah. Nah, saya dapatkan begini, Tuhan tuh mau bicara apa sih melalui pandemi COVID-19. Saya seringkali mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang saya alami. Misalnya, tiba-tiba kepala saya kejedus
jendela atau sesuatu benda, saya bilang, aduh Tuhan, kok kamu ketak aku sih, kenapa, gitu ya kan? Saya mulai merenung-renung, ada apa nih, ya kan sesuatu yang tidak baik. Atau kemudian waktu saya sedang jalan, tiba-tiba jatuh misalnya, saya bilang, Tuhan, lagi mau bicara apa? Jadi Tuhan banyak bicara kepada saya, selain melalui Alkitab, Tuhan juga berbicara melalui peristiwa-peristiwa. Nah, melalui peristiwa pandemi COVID-19, saya tanya, Tuhan, apa yang kau mau sampaikan kepada saya secara khusus maupun anak-anak Tuhan? Yang pertama, di New York ini, kalau keluar rumah sampai hari ini, kita disuruh pakai penutup kepala, baik pria maupun wanita. Ya. Jadi disuruh pakai topi. Kalau mau keluar itu disuruh pakai tutup kepala, ya kan? Kemudian saya tanya, apa artinya Tuhan? Tuhan tunjukkan di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, yaitu kita ini harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Di ayat ini berkata, kita harus mikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, seorang hamba Tuhan bilang begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Itu melanggar hak asasi perburungan. Ya kan? Yang kita bisa larang, yaitu ketika burung itu mau hinggap di atas kepala kita. Ya, itu kita bisa usir dia. Ya, kalau nggak diusir, nanti burungnya bisa bersarang, bertelur, ya kan, dan mengeluarkan kotoran di kepala kita. Nah, kata pikirkanlah itu adalah sebuah perintah. Ya kan, bahwa kita itu bisa memilih untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu atau tidak memilih. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, sebuah lembaga survei, mereka mensurvei bahwa manusia ini setiap hari diperhadapkan dengan 2.500 pilihan. Ya kan, setiap hari manusia itu diperhadapkan 2.500 pilihan dan secara tanpa sadar mereka sudah mengambil keputusan-keputusan untuk hidupnya. Misalnya kita mau ikut Zoom, atau kita mau minum, mau makan, mau berdoa, mau berjalan. Itu merupakan pilihan-pilihan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi yang pertama, Tuhan mau berbicara kepada kita, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Jangan izinkan hal-hal yang di luar itu, di luar Filipi 4 ayat 8 itu menguasai pikiran kita. Sebab dari pikiran ikut menimbulkan keinginan. Dari keinginan menimbulkan perbuatan. Dari perbuatan menimbulkan karakter. Jadi kalau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau supaya karakter Kristus itu muncul dalam hidup kita melalui dengan cara apa yang kita pikirkan. Yang kedua, kalau kita mau keluar di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah menganjurkan untuk kita pakai kacamata. Kebetulan saya sudah pakai kacamata, sehingga saya tidak perlu memakai kacamata spesial. Tapi istri saya yang tidak berkacamata, ketika kita mau keluar hari-hari ini, maka kita harus pakai kacamata. Nah, Tuhan bicara apa? Melalui Lukas 11 ayat 34, Tuhan bicara gini, bahwa matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi kita disuruh pakai kacamata supaya virus itu, ya, COVID-19 itu tidak bisa masuk melalui mata. Karena ini mata bisa salah satu jendela untuk masuknya COVID-19. Jadi Tuhan bicara agar mata kita jangan diizinkan hal-hal yang tidak baik masuk ke mata kita. Sebab kalau yang masuk itu tidak baik, Alkitab bilang tubuh kita jadi tidak baik. Contohnya Daud. Ya, Daud dia jatuh di dalam dosa ketika dia melihat Batseba yang sedang mandi. Tidak ada yang salah dalam hal ini, ya. Batseba mandi, ya sudah memang zaman dulu ya mandinya di kali. Bahkan sampai hari ini ada beberapa daerah miskin, mandinya juga di kali. Tetapi ketika itu masuk ke mata Daud, dan itu tidak diusir oleh Daud, maka jatuhlah Daud dalam dosa. Maka itu dalam Mazmur 101, nanti baca selengkapnya di rumah, itu tulisannya Daud bilang begini, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila,
perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Jadi Daud itu, orang Jawa itu bilang gini, kapok ndak ilok dengan matanya. Maka itu dia keluarkan Mazmur 101, bagus sekali. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya lebih terinci dari setelah acara ini selesai. Dari Mazmur 101 ada 3 hal yang menjadi pantangan buat Daud untuk dilihat, yaitu yang pertama kekerasan, yang kedua romantisme termasuk seks dan lain sebagainya, video porno, drama-drama Korea, sinetron, dan yang ketiga yaitu perkara-perkara supranatural. 3 hal ini yang harus jadi pantangan buat anak Tuhan untuk menjadi tontonan, ya. Kalau 3 hal ini, tontonan ini masuk ke dalam mata kita, maka tontonan itu akan bisa menjadi tuntunan. Padahal yang harus jadi tuntunan dalam hidup kita adalah Alkitab. Ya, nah sebaliknya sekarang kan dibalik nih. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita menjadikan YouTube, khotbah-khotbah online maupun meeting melalui Zoom dijadikan tontonan, ya kan? Seharusnya ini yang jadi tuntunan, tapi dijadikan tontonan. Yang seharusnya jadi tontonan itu kita jadikan tuntunan, sehingga banyak keluarga-keluarga menjadi kacau, hidup anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa karena mereka tidak hati-hati menjaga matanya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau mau keluar disuruh pakai masker, ya kan? Masker, tutup mulut, ya, tutup mulut. Artinya apa? Supaya jangan keluar dari mulut kita ini, ya, jangan sampai keluar dari mulut kita ini droplet yang bisa membuat orang sakit. Karena ada yang disebut healthy carrier. Kitanya sehat, tidak ada simptomnya, tidak ada gejala COVID-19, tapi kita ternyata positif COVID-19, sehingga bisa menulari orang yang lain. Orang yang lain yang tubuhnya kurang bagus, maka dia bisa jatuh sakit. Nah, Tuhan bicara, supaya dari mulut kita jangan keluar perkataan kotor. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hari ini kita punya waktu sangat melimpah, bisa kumpul dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak. Waktu-waktunya melimpah lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Dan gesekan-gesekan itu kemungkinan besar terjadi. Amsal bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maka itu dalam terjadi gesekan, hati-hati dengan mulut kita. Jangan sampai keluar perkataan-perkataan kotor. Ayat yang lain berkata, setiap perkataan kita itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Amsal bilang, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Maka itu pakai. Jadi kita bisa memilih. Pakailah, ini adalah perintah. Kita bisa memilih untuk memakai perkataan-perkataan yang baik atau perkataan-perkataan yang kotor. Alkitab memerintahkan agar kita memakai perkataan-perkataan yang baik untuk membangun. Maka itu di dalam pandemi COVID-19 ini, mari di dalam keluarga kita ada 3 kata, ya, 3 kata yang disebut magic word, yaitu I love you, aku cinta padamu, I'm sorry, maafkan aku, dan yang ketiga thank you. Biarlah 3 kata ini sering-sering diucapkan di dalam keluarga kita. Maafkan aku, terima kasih, aku cinta padamu. Biarlah perkataan itu yang kita ucapkan hari-hari ini, dan kita akan melihat. Dan kita bisa berkata, rumahku adalah istanaku, rumahku adalah sorgaku. Dan yang terakhir, yang keempat, kita disarankan supaya sering-sering cuci tangan, ya. Kenapa? Supaya tangannya bersih. Ini hand sanitizer ukuran besar, ya. Nah, jadi kita sering pakai hand sanitizer, kita sering cuci tangan supaya bersih. Nah, Tuhan bicara dari Mazmur 24 ayat 3 dan keempat, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tangan yang bersih, artinya kita ini
harus menjadi orang yang berintegritas, orang yang bersih, berkelakuan benar. Ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat. Ada CCTV maupun tidak ada CCTV. Ada orang maupun tidak ada orang, itu kita harus berlaku benar. Itu yang Tuhan mau bicara kepada kita. Sebab ada banyak orang yang berlaku benar kalau ada yang ngawasi, ya kan? Tapi waktu tidak ada yang mengawasi, itulah diri kita yang sesungguhnya. Ketika kita di kamar sendirian, ketika kita di kamar mandi sendirian, atau kita sedang di mobil sendirian, apa yang kita lakukan, ya, mari kita lakukan dengan integritas. Artinya berlaku benar tanpa pengawasan. Ingat, meskipun tidak ada CCTV, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan ada di mana-mana. Satu kali teman saya dia ngebut di jalan bebas hambatan, ya, di tol, highway, dia ngebut, kemudian dia dikejar sama polisi, ya, diberhentikan sama polisi. Kemudian polisi tanya, kamu tahu nggak batas kecepatan di highway ini, di jalan tol ini? Oh, tahu Pak polisi. Ya, kamu bisa melihat kan tandanya? Melihat Pak polisi. Tapi kenapa kamu ngebut? Ya, karena saya melihat tandanya, tapi saya tidak melihat ada Pak polisi di situ. Coba kalau saya tahu Pak polisi ada di situ, ya saya tidak ngebut. Nah, ini artinya ya kan, dia tidak berlaku benar, ya kan? Karena tidak ada yang ngawasi, dia tidak berlaku benar. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu, ya. Nah, pagi hari ini itu yang saya sampaikan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, kita ada sebagaimana kita ada karena tugas kita belum selesai, ya. Maka itu berkaryalah untuk Tuhan sebaik mungkin. Nah, bagaimana hidup kita hari-hari ini? Yang pertama, kita harus pakai topi. Jaga apa yang kita pikirkan. Pakai kacamata, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Pakai masker. Perkataan, ya, harus dijaga, dan sering-sering cuci tangan, ya. Dan saya percaya setiap kita akan Tuhan tolong, Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi berkat di Jombang, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan berkati Pak Gunawan. Terima kasih Pak Yonggi, luar biasa. Ya, saudara, kita akan sambung terlebih dahulu dalam doa syafaat malam hari ini. Saya persilakan Ibu Hana untuk berdoa syafaat. Ibu Hana. Silakan Bu Hana. Ya, Ibu Hana bisa di-unmute dulu. Ya, silakan. Ya, sudah. Ya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Akan kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, bahkan beribu-ribu syukur ya Bapak. Untuk pujian, untuk penyembahan, untuk pengagungan kami persembahkan hanya kepada Bapa dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian kami, pengagungan kami Tuhan, senantiasa memuliakan nama Bapa dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak untuk menerima pujian kami. Hanya Engkau yang layak menerima pengagungan kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak ditinggikan, yang dibesarkan, yang diagungkan. Kami sungguh-sungguh bangga mempunyai Engkau Tuhan. Kami sungguh bahagia menjadi milik-Mu Tuhan. Karena kami tetap dalam anugerah-Mu ya Bapa. Kami tetap hidup dalam bahtera-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di malam hari yang indah ini Tuhan. Untuk kesaksian yang Tuhan sudah Bapak Yongki berikan kepada setiap kami.
kami, menguatkan iman kami, membangun motorik iman kami kembali ya Bapa, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang ada, Allah yang senantiasa mendengar setiap doa-doa kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih melalui iman dari Bapak Yongki lah Tuhan, mengalami Yesus Kristus di dalam kehidupannya, mengalami mujizat di dalam pribadinya, mujizat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tetap nyata dan tetap ada Tuhan. Kami percaya kalau mujizat sudah terjadi di New York, mujizat-Mu sudah terjadi di Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia Tuhan, Indonesia yang selalu memuliakan Allah, Indonesia yang selalu bersatu ya Bapa. Indonesia adalah negara NKRI, negara Republik Kesatuan Republik Indonesia, tetap kokoh ya Bapa. Kami percaya Tuhan, baik Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, tetap kokoh Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, Indonesia tetap berdasarkan Pancasila ini ya Bapa, menjadi kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh dalam negeri kami. Kami percaya, terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Indonesia adalah Indonesia yang Tuhan Yesus Kristus berkati, Tuhan yang Tuhan limpahi bangsa kami dengan berkat kemurahan, kekayaan, kelimpahan yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan, dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, tanah di Indonesia ini menerima firman Allah ya Bapa, dan udara di Indonesia ini Tuhan disehatkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus. Udara di Indonesia ini disehatkan oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Air di Indonesia ditahirkan ya Bapa, sehingga mujizat-mujizat tetap terjadi Tuhan. Saat ini juga ya Bapa, kami bersatu, kami berterima kasih untuk Bapak Jokowi Tuhan, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pejabat tinggi negara, dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan, Tuhan tetap mempersatukan mereka. Hidup takut akan Allah itu ada dalam pribadi mereka, untuk membawa Indonesia kepada pemulihan demi pemulihan itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami khususnya saat ini berdoa bagi tim dokter yang menangani COVID-19 ini Tuhan. Bapa, Engkau Allah kami yang maha besar, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para tim medis ini Tuhan. Berkati yang Tuhan sudah, yang mereka teman-teman kami seiman, teman-teman kami sebangsa Tuhan, teman-teman kami sesaudara Tuhan, yang mengalami COVID-19 yang kena mereka Tuhan. Kami percaya Bapa dalam nama Yesus, kalau Bapak Yongki Tuhan sudah Kau sembuhkan dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga Tuhan, teman-teman kami sebangsa dan setanah air yang saat ini kena Tuhan, mereka Engkau jamah, mereka Kau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah penyembuh bangsa kami, Engkaulah penyembuh umat-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang berdaulat atas Indonesia ini, Engkau Allah yang berdaulat atas negeri kami, Engkau Allah yang berdaulat atas buatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni bangsa kami, ampuni kami Tuhan, dalam tangan kuasa kasih kemurahan-Mu lah Tuhan, yang melawat saudara-saudara kami yang terkena sakit penyakit ini Tuhan. Kami percaya Allahku Roh Kudus, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap jeritan hati kami Tuhan. Jeritan hati mereka Tuhan, Engkau Allah kami yang mendengar, sehingga kami percaya mata Tuhan tertuju kepada mereka Tuhan, sehingga oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus mereka boleh disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, mujizat masih ada Tuhan, kesembuhan itu masih ada Tuhan, sehingga kami mengucap syukur gereja-gereja-Mu Tuhan sudah persatukan dengan ikatan tali kasih ilahi yang daripada-Mu. Gereja-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu Tuhan, dan berbalik dari dosa-dosa kami yang jahat, maka hati Tuhan, telinga Tuhan, mata Tuhan, tangan Tuhan tertuju kepada setiap gereja-Mu, sehingga tubuh Kristus ini semakin nyatu ya Bapa, melalui doa-doa di online ini Tuhan, melalui doa-doa di streaming inilah Tuhan, Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Allah, bangsa-bangsa boleh dipenuhi dengan kemuliaan Allah, sehingga gereja-gereja bersatu sebagai tubuh Kristus Yesus Tuhan, sehingga kalau gereja bersatu Tuhan, kegerakan roh doa ini Tuhan
terjadi atas bangsa-bangsa, terjadi atas negara-negara ya Bapa, sehingga melalui gerakan doa inilah Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Urapi setiap hamba-hambamu Tuhan di gereja-gereja apapun yang kau berkenan Tuhan. Urapi setiap hamba-hambamu yang kau pakai, yang kau utus Tuhan. Perlengkapi dengan kuasa dan mujizat-Mu. Sebab tanda-tanda ini Tuhan selalu menyertai setiap hamba-hambamu Tuhan. Kami percaya beri kekuatan hati setiap hamba-hambamu. Beri kekuatan yang luar biasa ya Bapa. Untuk mengembalakan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan. Kami percaya saat ini juga ya Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa bagi Bapak Yongki saat ini yang kau utus di New York Tuhan. Biarlah tangan kuasa kasih kemurahan-Mu lah Tuhan yang mengangkat keluarga ini, yang menopang keluarga ini. Sehingga Bapak Yongki sekeluarga menjadi kesaksian yang luar biasa Bapak. Terima kasih sehingga kebangkitan, kehidupan terjadi atas seluruh umat-Mu Tuhan. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus Yesus nyata dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terus khususnya pada malam hari ini Tuhan, yang kami doa Tuhan melalui streaming, melalui Zoom ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih, kami bersatu hati, kami bergandengan tangan Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan kami itu Tuhan mendewasakan kami, sebab Engkau merindukan kami untuk kami mempunyai pengalaman hidup bersama nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang luar biasa. Engkau berkati yang sakit Tuhan, Kau sudah sembuhkan, Kau sudah jamah dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, yang kekurangan Tuhan sudah berkati, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga setiap lumbung-lumbung anak-anak-Mu Tuhan, baik Tuhan apapun juga lumbung-lumbung Tuhan, baik lumbung-lumbung pangan di rumahnya, lumbung-lumbung keuangannya, lumbung-lumbung yang dirindukan sudah Kau penuhkan dengan kekayaan dan kemuliaan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya yang lemah sudah Kau kuatkan ya Bapa, sehingga mereka kuat di dalam kekuatan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih berkati Bapak Gunawan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Bapak Gunawan Kau tetap memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan yang daripada-Mu ya Bapak. Urapi Bapak Gunawan bersama Ibu Lili Tuhan. Biarlah kekuatan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus itu melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur, kami semua anak-anak-Mu yang saat ini bersatu hati, berdoa dalam Zoom ini Tuhan. Kami tetap dalam perlindungan Allah, dan kami tetap menggunakan seluruh selengkap senjata Allah. Terima kasih Bapak, sehingga tidak ada serangan apapun juga dalam kehidupan kami. Yang ada hanyalah kemuliaan untuk memuliakan Allah Bapa dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami tetap ada dalam bahtera-Mu Tuhan, dan kami hidup dalam naungan Allah yang Maha Kudus. Terpuji nama Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa khususnya bagi kota Jombang saat ini ya Bapa. Jombang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Jombang menyembah Allah yang benar. Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih dari sudut-sudut kota Jombang. Penuaian jiwa-jiwa sudah terjadi. Lumbung-lumbung rohani anak-anak-Mu ya Bapa. Lumbung jiwa-jiwa dalam gereja-gereja-Mu sudah terjadi ya Bapa. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Selamat malam Bapa. Selamat malam Tuhan Yesus. Selamat malam Allah Roh Kudus. Selamat malam para malaikat-malaikat Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan shalom atas Indonesia. Kami melepaskan shalom atas kota-kota. Kami melepaskan shalom atas pulau-pulau. Kami melepaskan shalom bagi setiap negara-negara. Dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita Roh Kudus. Terpuji nama Bapa dalam nama Yesus Kristus. Sehingga sore-sore kegirangan, sore-sore kemenangan sudah terjadi dalam keluarga demi keluarga Tuhan. Kami melepaskan shalom bagi keluarga demi keluarga ya Tuhan. Sehingga keluarga demi keluarga dipenuhi dengan damai, sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui dari segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Terpuji sangat nama Bapa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami pun akan saling bertegur sapa Tuhan, kiranya Kau tetap menyertai, Kau tetap campur tangan dalam setiap apa yang kami akan bicarakan Tuhan. Saat ini kami mau menerima berkat-Mu,
Dan kami percaya Engkau Allah yang sangat-sangat sungguh luar biasa atas hidup kami. Kami persilakan hambanya Pak Yongki untuk bisa doa berkat untuk kami semua. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah. Kami berdoa biarlah setiap pendoa syafaat ini rohnya terus membara, menyala-nyala di dalam Tuhan, dan kerajinannya tidak menjadi kendor. Dan kami tahu apa yang dikerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Justru kami mengucap syukur ini adalah kesempatan, waktu yang luar biasa. Engkau izinkan setiap kami anak-anak-Mu boleh bertemu dengan Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berkati ketua persekutuan kami, Bapak Gunawan, biarlah Tuhan terus anugerahkan hikmat, akal budi daripada sorga, menyertai usaha dan pekerjaannya. Tuhan buat jadi berhasil untuk menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan hamba-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, pandang kepada Bapa di sorga, surga yang dikasih oleh Tuhan, serang terimalah dengan iman. Berkat dari Allah Bapa di sorga yang mencintai dan mengasihi kita, menurunkan segala berkat yang terbaik dari sorga ke dalam haribaan setiap kita sampai meluber-luber, melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, menuntun langkah-langkah hidup kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dan oleh bilur-bilur Yesus tidak ada satupun di antara kita yang terpapar COVID-19. Bahkan kita dengan keluarga besar kita semua dilindungi oleh Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya memberikan kepada kita kuasa dan kemenangan untuk hidup selalu benar dan kudus di hadapan Tuhan. Terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Gunawan. Shalom. Shalom. Halo. Saudara, Ya. harus ingat ya. Apa yang pertama? Pakai topi. Pakai topi. Kacamatanya hitam, yang putih tidak ada. Pakai topi dulu, terus kacamata. Pikiran, ya, jaga pikiran. Luar biasa ya. Saya nggak sangka bahwa Pak Yongki bisa dapat aja gitu ya. Kalau nggak dari Tuhan nggak mungkin ya. Bisa aja dapat gitu ya. Pakai topi itu jaga pikiran ya. Nggak boleh mikirkan yang jelek-jelek. Kan tempo hari kan sering kan kita sudah ngomong, medan pertempuran kita ada di pikiran. Ya, benar-benar nggak boleh mikir segala sesuatu yang menakutkan. Takut boleh, jangan ketakutan. Oke? Satu pikiran. Kedua apa? Jaga mata. Jaga mata. Kalau bisa pakai hitam ini lebih dari silau, men, gitu ya. Yang ketiga, jaga mulut. Ya. Perkataan ini yang paling penting, ya. Saya kayaknya pakai hitam lebih keren ya. Jadi sekali lagi jaga mulut, saudara ya. Banyak sekali di antara bukan di luar sana, tapi anak-anak Tuhan yang biasa itu justru malah berkata-kata sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang negatif, tidak justru melemahkan iman, justru bukan membangun iman gitu ya. Sekali lagi, yuk kita sudah lupakan semua. Ternyata COVID itu enggak serem-serem amat kok, buktinya Pak Yongki bisa sembuh gitu ya, tanpa harus ke rumah sakit. Karena apa? Karena iman. Ya, yang saya lihat karena iman. Bayangin nggak harus ke rumah sakit, cuman karena iman, percaya bahwa Tuhan sembuhkan, bahkan Stephen tadi alami mujizat Tuhan juga luar biasa. Ya, cuma cukup minum vitamin, ya, cuma vitamin C, vitamin E. Hanya itu. Nah, yang terakhir, tangan kita ini kalau hand sanitizer saya kecil, Pak. Ya, wah ini jadi langsung nyentel banget ini. Ilustrasinya luar biasa, nyentel banget, nangkep langsung gitu ya. Wah, terima kasih banyak Pak Yongki, saksian yang sungguh luar biasa. Sekali lagi juga sebuah kehormatan buat kami, di mana Pak Yongki, jauh-jauh dari New York City bisa kasih kesaksian buat kita. Padahal waktu saya ke Jombang, hampir nggak pernah ketemu Pak Gunawan ya. Selain di Prias Jati dulu sering sama-sama ya. 1, 2, 3, yes. Iya, senang sekali lihat Pak Gunawan konsisten ya.
Luar biasa, mantap Ya, Pak. puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, Ya, senang sekali. saudara beliau ini teman cukup lama sekali waktu terus Iya, sampai mulai 2005 beliau, Pak. iya betul. Ya, di Sampai Prias Jati. akhirnya Ya. beliau harus Iya. melayani Tuhan di New York. Ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih teman-teman, jangan ada rasa takut ya sekali lagi karena apapun itu Hidup Tuhan tetap boleh harus izinkan kok. jalani. Ya, Iya. apapun yang terjadi saat ini Jombang sudah kayaknya normal life ya, jadi sudah mulai hidup normal. Banyak orang yang sudah mulai keluar rumah. Jadi ingat, pikiran kita dijaga, nggak pun topi yang katanya kalau di Amerika suruh pakai topi, kita di sini nggak pakai topi, udah nggak pakai topi, udah nggak pakai masker, aduh gitu ya, sampai ngeri. Kemarin waktu saya sempat berangkat ke Trawas gitu karena anak-anak minta, ya udah keluar, oke kita sebentar ke sana. Ternyata udah pada lebaran semua, saudara ya. Ternyata justru yang non-Muslim itu ngumpul di sana. Saya pikir ini yang lebaran kayaknya yang non-Muslim. Ternyata bukan yang Muslim yang lebaran, yang non-Muslim. Nah, sekali lagi kita bersyukur ya dengan kesaksian ini, biarlah boleh menjadi satu kekuatan buat kita. Jangan lagi ada rasa takut, hanya kita tetap waspada. Seperti yang tadi disampaikan Pak Yongki, kita tetap harus jaga protokoler dari COVID-19. Kalau Pak Yongki sendiri kalau boleh tahu, menurut informasi, apakah orang yang sudah pernah terkena COVID-19 itu maka sudah kebal gitu? Iya, jadi gimana Pak Yongki? Jadi gini Pak, jadi mesti pergi ke laboratorium untuk dites. Dites, jadi ada antibodi positifnya enggak. Jadi kami yang 14 orang ini tidak termasuk keluarga kami, berarti cuma 11 orang, kami sudah tes semua. Jadi sebagian besar itu masih tubuhnya ada COVID-19 positif, tapi antibodinya itu positif. Tapi ada beberapa yang antibodinya nggak ada, jadi bisa kena COVID-19 lagi. Jadi yang di antibodinya positif bisa kena lagi? Enggak bisa kena lagi. Justru yang antibodi positif tidak bisa kena. Ya, tapi antibodi yang negatif yang masih kemungkinan akan kena. Masih kemungkinan bisa kena lagi, iya. Oh, begitu. Untuk menjadi antibodi positif, bagaimana Pak? Jadi, kalau jadi antibodi positif ya mesti kena COVID dulu kan? Begitu. Nah berarti kalau begitu, kalau sudah pernah kena, nggak mungkin kena lagi ya? Oh tidak, jadi yang tadi saya maksud, yang sudah kena COVID, kemarin pergi tes. Ya. Yang udah kena COVID semua pergi tes, ternyata tidak semuanya bisa kebal. Jadi sebagian itu positif punya antibodi, tapi sebagian nggak positif. Jadi bisa kena lagi. Nah, kemudian yang positif punya antibodi, itu di tubuhnya masih ada COVID-19 yang positif, jadi bisa menulari orang lain. Jadi bahayanya COVID-19 adalah kalau orang sehat yang membawa COVID-19 itu. Kalau kita ketemu dengan orang yang batuk-batuk, orang yang kita bisa cepat begini kan? Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang sehat, tidak panas, tidak demam, tidak batuk, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala, iya, nggak ada simptomnya itu yang ditakutkan kan begitu. Oke. Iya, jadi belum tentu orang yang sehat itu yang tidak ada gejala dia tidak membawa COVID-19. Makanya pemerintah dengan tegas dia bilang di sini di New York kalau kita mau ke toko kemana yang boleh buka itu kita nggak boleh nggak pakai masker. Harus wajib nggak pakai masker disuruh keluar itu sudah mandatori. Jadi penting banget ini. Jadi orang yang belum terpapar
banyak enggak ngerti. Seperti saya dulu kan sombong. Mati dan hidup di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID-19. Malah Haleluya. kena. Begitu tahu sakitnya kena COVID-19, udah kita disiplin keluar, pakai begini, ya kan, pakai ini, semua terus tangan, disiplinnya. Oh, jadi yang dirasakan sakitnya itu tidak seperti sakit-sakit biasa begitu ya, Pak? Maksudnya? Iya, sakit sekali, Pak. Sakit sekali. Sakit sekali, Pak. Tubuhnya ya enggak. Kalau bahasa seremnya itu sekarat, Pak. Sekarang. Oh, Iya. Berapa hari? Ya, Itu kira-kira hampir sekitar 4-5 hari yang sakit sekali. Oh. Sakit, susah tidur, Pak. Iya. Terus depresi, Pak. Karena oksigen ke kepala kan kurang, Pak. Oh, terus langkah Pak Yongki dalam kondisi oksigen, konsumsi oksigen ke kepala berkurang, apakah juga tetap pakai ekstra oksigen juga? Kalau di rumah, enggak. Jadi saya tahunya waktu saya cerita, Pak. Jadi itu artinya oksigennya kurang, Pak, di kepala. Jadi kalau kami yang pertama kan, iya, sembuhnya kan karena pertama doa. Yang kedua, makan vitamin, terus minum air-air hangat tuh, Pak. Nah, untuk menghadapi COVID-19 ini, sifat di dalam tubuh harus basah, Pak. Nggak boleh asam. Artinya, kita harus mengurangi makan daging sapi, Pak. Oh. Jadi yang harus banyak dimakan itu adalah buah yang berwarna-warni. Misalnya buah yang sangat dianjurkan adalah pepaya dan nanas serta avocado, Pak. Oh. Itu untuk orang yang normal yang tidak menderita kencing manis, 3 buah ini jagoannya, Pak, untuk supaya tubuh jadi basah. Kemudian kalau mau makan sayur, makanlah terong, sayur-sayur yang berwarna-warni itu terong, terus sayur hijaunya, wortel, sayur hijaunya jangan terlalu banyak. Kalau mau makan daging, yang paling baik itu harus ikan-ikan, Pak. Jadi hindari daging sapi. Kalau banyak makan daging sapi, soto, rawon itu tubuhnya jadi asam, Pak. Iya. Berbahagialah orang yang tidak suka daging sapi. Iya, yang suka pecelan sama yang suka daging babi. Kalau daging babi boleh nggak, Pak? Daging babi itu sama nggak, Pak? Sama. Apakah ya. itu? Jadi kurangi daging begitu, Pak. Ya. Kurangi daging, Bapak. Berbahagialah yang nggak suka daging babi. Yang direkomendasi ikan Pak sama Indra. Ayam, Pak. Ikan sama ayam. Ya, nomor 1 ikan, nomor 2 ayam. Iya, di Indonesia ikan ayam ya. Ikan ayam. Baik. Jadi kalau buah-buahan, yuk teman-teman kita saling ingat juga ya. Pepaya, nanas sama avocado. Kalau tambah kopi, wah bagus avocado kopi. Kopi, teh dikurangi karena kita kan banyak stay at home. Jadi kopi, teh harus dihindari mengandung kafein. Jadi karena banyak stay at home, tidak dianjurkan minum kopi dan teh. Padahal saya baru pulang dari Indo, dibawain kopi berapa kilo itu. Ada kopi luwak, kopi apa yang masuk lemari es. Pak Indra enggak boleh kopi ternyata Pak Indra. Pak Indra. Itu ada Pak Indra. Ya, puji Tuhan. Sungguh membuat kita ini ya saudara menambah sebuah wawasan buat kita. Seperti tadi makanan yang harus kita mulai jaga pola makan, jaga kebersihan, jaga gaya hidup juga. Intinya yuk kita sama-sama saling ngingetin, sama-sama tetap waspada. Ya, saya percaya semua ini pasti Tuhan punya rencana. Ya, kita akan lewati semua musim ini dengan baik. Ya, betul. Jadi kalau ada bahaya, kata Alkitab, orang yang berhikmat dia menghindar. Nah, ini kan sebelum vaksin ini ketemu, Pak Gunawan,
Iya. Jadi sebelum vaksinnya di-launching untuk seluruh dunia, itu COVID akan ada di mana-mana, COVID-19 ini. Hmm. Jadi kalau ada orang yang sembrono karena dia sebetulnya tahu tapi tidak mengerti. Kalau dia mengerti, dia nggak akan dia mesti jaga social distancing apa. Dia nggak akan remehkan ya. Iya. Kalau di Prias Jati kan diajarin namanya mencobai Tuhan kan. Ya kita nggak jaga-jaga, kemudian sakit nanti nyalakan Tuhan. Ya, disalahin Tuhan. Ya, jadi lebih baik mencegah daripada mengobatin. Ya, puji Tuhan. Ya, Ivan, halo Ivan, gimana Van? Yes. Ada yang mau disampaikan? Ikut dulu aja. Ini juga. Saya soalnya lari-lari. Saya kan ikut 2 Zoom ini hari ini. Lari luar sana, biasa. Lari ini Ivan ini juga luar biasa Pak Yongki. Iya, salam Ivan. Masih muda luar biasa. Ya. Ya, saudara. Tanya, berjemur itu efektif nggak? Oh iya. Kalau yang diminta untuk berjemur itu memang efektif ya, Pak Yongki? Ya, efektif benar ya, untuk vitamin D. Jadi kalau kita di New York karena vitamin D lagi. Kita ganti pakai vitamin D. Oh iya. Beda New York, beda Indonesia, Pak Yongki. Vitamin di sana kan matahari pagi itu ya. Vitamin D di sini itu duit. 3 hari berturut-turut kita bicara tentang vitamin D loh, saudara. Ini kayaknya peneguhan ya. Itu duit ya. Kalau udah kena COVID-19, nggak laku. Pusing dah, nggak perlu. Nggak laku. Nggak kepikir, nggak laku ya. Buat uang nggak? Iya. Keluarga saya di Surabaya cukup terkenal, punya banyak duit, banyak teman, Pak. Begitu masuk rumah sakit, meninggal, langsung dikubur. Begitu duit nggak bisa, nggak berkuat. Iya, betul. Iya. Jadi, ya hendaklah kita semua yang hadir pun ya saudara bisa menjaga, kita bisa bijaksana, tidak berfokus kepada materi. Ya, makanya kalau di Alkitab dikatakan kita untuk diminta untuk memikirkan yang di atas, bukan berarti full sepenuhnya kita mikirin yang di atas, toh enggak, karena kita masih hidup di dunia, kita juga butuh yang namanya materi dunia itu butuh, tapi bukan segala-galanya. Sekalipun segalanya itu memang butuh, gitu ya. Ya, semuanya memang butuh uang, tapi bukan semuanya itu harus identik dengan uang. Kemarin saya pernah, beberapa waktu yang lalu, saya sempat ketemu dengan seorang pengusaha, saudara ya. Pengusaha ini cukup kaya juga, dan dia itu, waduh, kalau ngomong udah nggak ada ukurannya. Kayaknya langit sudah dia paling tinggi, di atas langit nggak ada langit lagi di atas dia, gitu kan. Ngomongnya udah tinggi banget gitu ya. Saya berpikir saya melihatnya bahwa kasihan banget sebetulnya pengusaha ini karena kenapa? Seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau seseorang sudah kena alami masalah, terutama masalah kesehatan, nggak akan pernah ada artinya. Ya, contoh sederhana kalau kita kembali ke Alkitab, ke Firman Tuhan, kita tahu Ayub kan. Nah, bagaimana Ayub itu begitu semua hartanya habis, bahkan sampai akhirnya sakit. Aduh, Ayub tuh sakitnya itu badannya sampai garuknya sampai pakai beling. Saya kemarin garuknya masih pakai kuku, saudara ya. Kena biduran 3 hari aja udah, waduh, amit-amit, jangan sampai biduran lagi. Saya coba menjauhkan diri dari masalah bidur itu. Nah, makanya, jadi ya puji Tuhan kalau semua ini boleh diizinkan Tuhan. Sekali lagi Pak Yongki, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Pak Yongki, sehat-sehat. Kami sekali bisa Salam ketemu buat teman-teman Ibu, Indonesia. Ya, puji Tuhan. Ya. Teman-teman, Jangan terima bosan-bosan kasih. berdoa Ya. Pak Gunawan. Ya, Jadi Pak. tadi ya. kan menyinggung Ayub ya. Ayub 42 ayat yang kedua kalau nggak salah. Ayub itu kan dalam keadaan krisis, dalam keadaan sakit, bangkrut, ya, keluarganya nggak baik. Tapi ketika dia berdoa syafaat untuk orang lain, untuk para pengecek itu, ya, Alkitab bilang di Ayub 42, dia yang dipulihkan pertama kali dapat double porsi, Pak.
Iya. Maka itu setiap pendoa pesyafaat ini saya percaya kalian semua akan pertama-tama diberkati Tuhan. Amin. 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 Ya, terus berdoa, Pak. Amin. 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 Oke. Tangkap ya saudara, tangkap sebagai rema ya. Tangkap sebagai sebuah rema. Yuk kita doa itu bukan selalu berdoa untuk diri sendiri. Ya, kita berdoa untuk musuh-musuh kita, untuk orang-orang yang istilahnya ngejein kita, mungkin begitu ya, seperti kemarin Bu Hana sempat sampaikan di 2 Petrus ya Bu Hana ya. Di akhir-akhir zaman ini akan banyak pengejek-pengejek kita dan sebagainya. Yuk kita doakan mereka ya. Doakan mereka, berkati mereka, bukan kutuki mereka ya. Kalau doa pun juga yang baik. Misalnya saudara ya, kalau misalnya musuh kita itu sakit, ya Tuhan, angkat sekaligus Tuhan supaya dia tidak kesakitan. Jangan gitu ya saudara ya. Itu nggak doa itu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Yongki, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Bu Hana, terima kasih. Sehat-sehat Pak Yongki. Lanjut terus ya, Semuanya. lanjut terus. Ya, terima kasih Pak Yongki. Amin. Salam buat Semangat. keluarga di New York Pak Yongki. Oh iya, ada salam dari Bu Henok. Bu Henok tanggal 3 pulang Pak, 3 Juni. Tanggal 3 ya? Iya. Oh, tanggal 3 Tadi Juni beliau mau pulang. hadir, kebetulan katanya diajak keluar sama Ko Lukas, jadi nggak bisa hadir. Titip salam buat Pak Yongki. Iya Pak, Tuhan berkati. Ya, baik, terima kasih Tuhan Tuhan berkati berkati. semua saudara. Semuanya. Cila, terima kasih Cik Mela, Sri, Terima kasih. Olivi, Ivan, thank you Ivan, Cik Tina, Bu Hana, terima kasih ya pelayanannya. Cik Ani, terima kasih. Om Daniel, Nathanael, terima kasih. Terima kasih. Bu Poni, Cik Wisyang, terima kasih. Cik Foni, gimana ini Cik Foni? Tuhan berkati. Cik Foni kok nggak muncul? Sampai jumpa ya. Pamit dulu. Ya, oke. Van, thank you ya Van.